Sesaat lagi Anda akan menyaksikan acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita bertemu lagi di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Seperti biasa, saya Bella Fauzi akan menemani Anda selama 1 jam ke depan sampai tiba waktunya berbuka puasa nanti. Nah, sebelum kita memulai program hari ini, saya ingin memperkenalkan dulu para sponsor kita, yaitu ada dari Wardrobe by East and Hijab by Zayana yang dibuat menggunakan serat alami Tencel. Dan selain itu ada juga Halal Travel bersama Abinaya Tour and Travel, dan juga ada Le Gourmet Bread Boutique dan Hanamasa, restoran Jepang pertama di Indonesia. Dan pastinya geprek bensu, harga hemat, rasa lezat. Ya baik, nah pemirsa itu dia tadi ya sponsor-sponsor kita hari ini. Dan tema hari ini pemirsa ini sangat seru sekali, yaitu mengenai husnul khotimah. Nah untuk membahas lebih jauh mengenai tema kita hari ini, sudah hadir bersama saya di studio. Ini ada sahabat saya yang sangat cantik sekali, ada Ustazah Syifa Nur Fadilah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Bella. Baik. Sehat. Alhamdulillah sehat. Masya Allah, makin cantik ya. Alhamdulillah, yang ngomong lebih cantik dong. Aku enaknya manggilnya kakak, nggak apa-apa nih. Kakak aja deh, Kakak biar aja. lebih friendly gitu. Betul, ya. tapi kelihatannya juga masih muda banget ya kakak Seumuran ini ya. kayaknya ya kita. Iya, masih muda ya, udah nggak apa, jadi aku manggil kakak aja ya. Iya. Oke, Kak Syifa, ini kan terkait dengan tema hari ini adalah mengenai husnul khotimah. Iya. Ada nggak sih sebenarnya perbedaan makna antara orang kan suka ngomong husnul khotimah dengan husnul khotimah gitu? Yang benar itu kan melalui penulisan Arabnya ya. Ha, sin dan nun, husnul khotimah. Khotimah. Tapi karena orang Indonesia kadang-kadang susah, lidahnya berat mengucapkan, mereka ngomongnya nggak husnul khotimah. Jadi husnul khotimah. Padahal dari segi maknanya saja beda. Oh beda. Beda, karena husnul khotimah bila menggunakan huruf H itu bermakna penutup yang baik. Penutup, kalau H ya? Kalau H, husnul khotimah. Okay. Tapi kalau husnul khotimah itu maknanya bukan baik lagi gitu, seperti itu. Jadi dalam kamus saja sudah berbeda. Oh, biasa ya Mbak, kan orang Indonesia kayak gitu kan. Jadi itulah bedanya lahja orang Arab dengan orang Indonesia. Dulu saya pernah kuliah di Kairo sana. Malah orang-orang Arab itu lahjanya terkadang Arab itu punya makna yang berbeda-beda dalam pengucapan lahja. Oh lahja itu apa ya? Lahja itu cara berbicara, pengucapan. Oh cara pengucapan lahja. Cara pengucapan. Yang tadi seperti husnul khotimah gitu kan. Okay. Atau misalkan orang Mesir itu susah mengucapkan kata jim. Jim? Oh. Contohnya kata jim itu apa ya? Apa misalkan kata jim contohnya? Jim, misalnya Jim, nama orang dari bahasa Jim. Arab. Tapi saya nggak tahu kalau bahasa Arab, kayaknya nama orang bahasa Arab nggak ada yang Jim. Biasanya kan Ahmad gitu. Masya Allah. Iya kan, nama-nama Arab Zulfikar. Zulfikar. Gitu. Oh jangan-jangan calonnya ya? Enggak, itu nama bapakku nama sih. bapaknya. Nama bapakku aslinya Ahmad Zulfikar Ahmad Fauzi. Zulfikar, subhanallah, indah sekali ya. Contohnya dalam bahasa Arab ada kata ja'a, artinya datang. Tapi orang Mesir itu nggak bisa, atau lidahnya berat mengucap ja'a. Oh gitu. Jadi huruf jim itu dibacanya ga. Ja'a, ga'a. Oh gitu, ja'a, ga'a, jadi ga'a gitu ga'a. ya. Atau juga orang Yaman ketika mengucapkan ada misalkan kalau keturunan Habib As-Segaf. Oh iya, saya familiar tuh As-Segaf. Ya, asal katanya sebenarnya bukan As-Segaf, tapi As-Saqaf. As-Saqaf. Karena orang Yaman susah mengucap kata huruf qaf, maka mereka mengganti huruf qaf itu menggunakan huruf go, jadi as-saghaf seperti itu. Jadi itu sebenarnya perbedaan pengucapan saja sih Mbak Bella, sama seperti orang Indonesia betul, kan. Betul. Jadi ya kadang tergantung dari asal kita, tempat kita berasal tuh kadang udah ada apa ya, kalau bahasa Inggris tuh aksen gitu kan, kayak ya. di Indonesia kan banyak ya. Iya. Ada orang Sunda, Jawa, logatnya aja beda gitu. Betul. Jadi kalau Inggris Javanis, Arab juga Arab Javanis gitu iya, kan. seperti itu kira-kira. Keren, Masya Allah. Jadi sebenarnya
yang benar itu Husnul khotimah. husnul khotimah. Husnul pakai H. Husnul. Husnul. Husnul kho gitu ya. khotimah, iya. Husnul Penutup khotimah. yang baik artinya akhir hidup yang baik. Jadi ditutup kehidupan kita itu dengan kebaikan. Oke. Jadi husnul khotimah ini subhanallah, kita mohon kepada Allah mudah-mudahan akhir hidup kita itu dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin. Salah satu ciri orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah adalah yang pertama Rasulullah menjelaskan mengkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi orang yang husnul khotimah cirinya yang pertama adalah di akhir hidupnya mereka mudah mengucapkan kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena Mbak Bella, kalau sudah di akhir ajal itu subhanallah. Rasulullah bilang datang dua setan di samping kita. Coba Masih deh. ya, setan ganggu sampai akhir hayat juga. Sampai akhir ganggu hayat juga. itu dengkinya luar Masya biasa sama Allah. manusia. Iya. Jadi seperti itu datang dua setan, mereka menggoda. Bagaimana agar manusia itu di akhir hidupnya nggak husnul khotimah lagi, ya kan? Digoda agar tidak mengucapkan kata la ilaha illallah. Beda kalau sama sinetron Mbak Bella, betul nggak sih? Betul. Kalau sinetron orang mau meninggal kayaknya gampang banget ya. Ada yang susah sih, ada yang susah juga. La ilaha Iya. illallah meninggal seperti itu. Oh gitu. Jadi iya, ciri iya. yang pertama itu husnul khotimah adalah akhir kalamnya, akhir pembicaraan sebelum meninggalnya adalah pengucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu yang pertama. Iya, jadi itu pastinya ya tujuan semua orang ya bisa meninggal secara husnul khotimah Amin, gitu insya Kak. Allah mudah-mudahan. Amin. Tapi caranya supaya kita bisa mencapai husnul khotimah itu gimana ya Kak ya? Iya, ada kiat-kiat. Kata Imam Sufyan As-Sauri, ada kiat-kiat bagaimana agar manusia bisa mengakhiri hidupnya dengan keadaan husnul khotimah. Salah satunya yang pertama, taqarrub ilallah. Pasti ini yang harus dilakukan ya, kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Apa itu takwa? Imtisalul awamili wajtinabi nawahihi. Melaksanakan kebaikan, melakukan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Terkadang kita berat sekali melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Terkadang maksiat itu lebih enak ya Mbak ya, betul nggak sih? Iya, cobaannya mungkin di dunia begitu ya Kak Iya, ya? cobaannya seperti itu di dunia. Karena dunia ini kan hiasan semuanya. Betul ya. Makanya kata Bertakwa gitu Ali ya. bin Abi Thalib, dunia itu jangan kau letakkan di hatimu, cukup di tanganmu. Cukup di tanganmu. Kalau di tangan itu kan bisa kita pegang, Iya. bisa kita lepas. Tapi kalau kalau udah di hati, susah ngelepasnya. sama kayak jodoh ya. Betul, jangan main hati makanya gitu ya Kak ya. Wah, ini kayak Jangan main tangan juga. Oh iya, siap. Kak, ini kayak seru banget, cuman sayangnya kita harus jeda dulu nih. Iya, Kita akan baik. lanjut lagi setelah yang satu ini ya Kak ya. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Acara ini dipersembahkan oleh Yang baru dari Geprek Bensu. Menu spesial Ramadan. Geprek Bensu saus opor ayam. Bensu Nugget. Puding mangga. Harga mulai dari Rp5.000. Hanya di Geprek Bensu aja. Di mana lagi kalau bukan di Geprek Bensu? Ma, kok nasinya pakai kongbab? Kongbab baik untuk jaga gula darah, bagus untuk diet, kenyang lebih lama. Awali puasa dengan kongbab, bikin kenyang lebih lama, dari sahur sampai berbuka. Kongbab, jadikan puasa lebih sehat. Perkembangan Islam. Tempat bersejarah. Wisata religi. Dan semua kajian tentang Islami. Muslimpedia. Tayangan berita di JAK TV kini tampil berbeda. Ya, pemirsa kembali lagi bersama kami di Newsroom. Kita ke informasi selanjutnya. Update kabar terkini, Sudah perintahkan kepada Kapolri untuk menghentikan aksi-aksi teroris ini. perdebatan, isu-isu hangat,
talk show akrab dan up to date. Kenaikan penerimaan itu sekitar 9,9%. Semua terangkum dalam Newsroom. Tradisi Ramadan di berbagai belahan dunia. Unik, menarik, dan penuh warna. Yang akan memperkaya hasanah Anda. Cerita Ramadan. Acara ini dipersembahkan oleh Ya pemirsa, kembali lagi di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Nah, di segmen 2 ini Bella mau mengajak Anda nih pemirsa untuk cari inspirasi kira-kira nanti nih kan udah menjelang waktu ya berbuka puasa. Kira-kira nanti buka puasanya mau pakai apa ya? Nah, ini kan ada yang bilang katanya berbuka puasalah dengan yang manis. Kebetulan nih kalau misalnya yang manis-manis tuh menu-menu dari Le Gourmet banyak banget pilihannya. Dan kebetulan ini udah ada sahabat Bella dari Le Gourmet yang udah mau datang menjelaskan tentang produk-produk makanan dari Le Gourmet. Mendingan langsung aja ya Bella invite, ini dia Kak Rara dari Le Gourmet. Halo. Assalamualaikum. Salam Kak Rara, sehat? Alhamdulillah. Makasih ya sudah selalu datang lagi. Terima kasih udah diundang terus ya. Iya sama-sama. Kita mah seneng kalau ada Le Gourmet, berarti nanti buat buka puasa ada. Iya. Terus hari ini apa nih menu yang mau ditawarin atau mungkin apa sih hampers untuk persiapan Lebaran nanti dari Le Gourmet ada nggak? Karena kan kita udah menjelang Lebaran nih 2 minggu lagi. Iya, 2 minggu betul, kurang ya udah mau betul, Lebaran. Nah, betul. kita sekarang bawa hampers yang ada di Le Gourmet. Oh, oke. Salah satunya ini namanya ini hampers paket B. Hampers paket B. Oke, ini di hampers paket B ini ada apa aja? Ini ada jadi ada 4 besar sama 4 yang kecil. Isinya tuh ada kastengels, kemudian ada nastar, ada almond chip, kemudian ada crispy cheese, enak. ada spread keju. Jadi kalau misalnya orang mungkin bilangnya sagu keju, kalau misalnya bilangnya spread keju. Spread keju. Sagu aja enak banget apalagi nambah keju ya. Kemudian ada cherry tartlet, kemudian ada almond cheese sama blueberry. Oke, mantap. Terus banget. Enak banget sih, aku ngeliatnya aja udah ngiler banget gitu kan. Terus selain hampers ini ada paket-paket promo apa lagi dari Le Gourmet? Kita ada banyak sih kalau misalnya untuk misalnya pas buka puasa tuh kita ada yang manis-manis, ada sagu rangi, ada kolak, kemudian bubur sumsum itu juara banget, harus coba. Kemudian ada kayak lemper gitu juga ada ya. Pastel kayak gitu sih banyak sih kita. Kemudian cake juga ada. Cake, lengkap semuanya ya. Pastry yang manis sampai yang asin, cake juga ada semuanya. Ih, mantap Siap banget. Siap ya buat pemirsa di rumah, pokoknya dari Le Gourmet siap deh pokoknya. Makanya harus ini dong coba datang ke gerai toko-toko Le Gourmet. Kita tuh ada di outlet ada 8. Ada di kalau misalnya jalan-jalan ke mall nih kita ada di Pondok Indah Mall, ada di Plaza Senayan, ada di Kota Kasablanka. Kemudian kalau misalnya kayak di jalan ada di Jalan Mahakam, ada di Johar, Senopati. Kemudian ada di Kemang sama di Geraha Niaga kalau di perkantoran. Mantap, udah tersebar lah kalau misalnya di Jakarta ya. Terus itu kalau misalnya pesan di toko, kalau misalnya secara online bisa juga? Online bisa, kemudian juga kita bisa telepon delivery, itu telepon ke 7253208 atau 09. Kemudian kalau misalnya pengen tahu nih apa aja sih yang ada di Le Gourmet gitu ya, bisa lihat di websitenya di www.legourmet.co.id. Nah, atau www.legourmet.co.id. Mantap. Wah, terima kasih banyak Mbak Rara. Terima kasih, Mbak Bella. Nah, Mbak Rara, ini kan mumpung udah datang ke sini nih, aku juga kebetulan lagi ada temen aku, Kak Syifa, kita lagi ngebahas tema hari ini tentang husnul khotimah. Mendingan ikut ngobrol-ngobrol aja yuk. Baik. Ya, ntar buka puasa bareng sekalian. Ya, yuk aku kenalin sini, ini dia Kak Syifa, ini Assalamualaikum, Kak Syifa. Kak Rara namanya dari Le Gourmet. Silakan duduk Kak Syifa.
Oke, oh sorry maaf, katanya ya yang cakep di tengah. Oke ya, saya ngalah, nggak apa-apa. Di protes sama orang studionya. Oke, nggak apa-apa. Nah, jadi kan tema hari ini adalah husnul khotimah. Nah, ini Kak Rara punya nggak apa sih pengalaman yang mungkin bisa di-share atau mungkin ada pertanyaan gitu untuk Kak Syifa? Kak Syifa, aku pengen nanya, apa sih yang terjadi setelah manusia meninggal gitu? Maksudnya pas di alam kuburnya apa aja? Mungkin yang ditanya-tanya sama malaikat, kayak gitu sih aku pengen tahu. Ya, salah satu yang membuat manusia takut mati, ya, itu karena mereka nggak tahu mereka kehidupan setelah mati itu nanti bagaimana sih gitu kan? Nggak ada bayangan ya? Iya, nanti alam ruhnya seperti apa sih? Azabkah yang didapat atau malah syurgakah yang didapat seperti itu? Nah, memang manusia terkadang takut mati, kata Imam Al-Ghazali, karena mereka itu merasa karir hidupnya, kemudian lagi hal-hal yang biasa dilakukan dalam kehidupannya itu merasa kehilangan gitu. Takut kehilangan. Takut kehilangan. Akhirnya, aduh nggak mau deh mati. Sampai berbagai macam cara dilakukan untuk tidak mati. Dulu kan ada kisah di zaman para nabi yang terdahulu. Ada salah seorang sahabat di zaman Nabi Sulaiman ketika itu. Ketika itu ada malaikat datang kepada Nabi Sulaiman berkata, wahai Sulaiman, Nabi Sulaiman, aku ingin memberikan berita padamu bahwa si fulan itu nanti akan dicabut nyawanya di malam hari. Nabi Sulaiman tahu, memberitahukan kepada si fulan tersebut, kemudian beliau berkata, wahai fulan, nanti malam engkau akan dicabut nyawa, maka persiapkanlah sebelum datang kematian itu. Kalau perlu, ya ibadahlah. Jangan berhenti gitu, minta maaf sama orang-orang kalau kamu punya salah dan lain sebagainya. Makanan enak makan aja semua deh, udah pengen mati kan ibaratnya. Iya. Ya pokoknya lakukan hal kebaikan sebelum datang ajal kamu nanti malam. Nah karena dia terlalu takut, jangankan sahabat Nabi Sulaiman itu ya, kita aja kalau ada orang yang kemudian tahu kapan kita mati dikasih tahu, Mbak Bella ntar sore loh. Kira-kira deg-degan nggak hatinya? Iya deg-degan. Amit ya. Ya kita nggak akan tahu ajal kan. Karena 3 hal yang manusia tidak akan tahu. Yang pertama, ini menyangkut kematian ya. Yang pertama, kapan kita mati? Yang kedua, bagaimana cara mati menghampiri kita? Dan yang ketiga, di mana kita akan mati? Betul. Kapan kita mati? Tahu nggak Mbak kira-kira? Nggak tahu. Kan? Saya jodoh aja nggak tahu. Jodoh aja kan nggak tahu. Curcol ya. Sponsor dikit ya, jodoh. Curhat dikit. Curhat dikit, selingan. Intermezzo biar nggak kali aja ada yang denger kan nanti. Betul. Tapi iya sih, maksudnya ya aja nggak ada yang tahu ya. Iya, itu yang pertama kapan kita mati kita nggak ada yang tahu. Yang penting kita persiapin dari sekarang, kapanpun itu, la haula wala quwata illa billah. Sudah siap gitu lahir batin. Yang kedua, bagaimana cara mati menghampiri kita nggak tahu. Apakah kita lagi maksiat, nauzubillah min dzalik ya, ataukah kita lagi ibadah ya, mudah-mudahan itu yang kita harapkan husnul khotimah, mati dalam keadaan ibadah. Sedang takorup pada Allah. Orang yang wafat di bulan puasa, sedang berpuasa, Masya Allah tuh. Tarawih dia kerjakan, Qurannya hatam kayak para kru-kru di sini, insya Allah ya. Amin. Insya Allah gitu. Insya Allah matinya itu dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Seperti itu. Jadi kita nggak tahu bagaimana cara mati menghampiri kita. Iya. Dan yang ketiga, di mana kita mati ini menjadi misteri sekali. Kita lahir di Bogor, contoh saya orang Bogor, lahir di Bogor. Tiba-tiba ternyata matinya di Mekah lagi umroh. Wah, Masya Allah. Subhanallah, bulan kan? Ramadan lagi ya. Bulan Ramadan lagi. Tapi entah dulu deh kayaknya. Iya, benar-benar. Jadi 3 perkara ini yang kita tidak tahu. Dan saya tambahkan satu lagi, yang kita tidak akan tahu adalah bagaimana kehidupan kita nanti setelah kematian datang pada kita. Itu dia tuh. Syurga kah? Imma syakiro au imma kafuro dalam Al-Quran. Kita masuk dalam golongan orang yang jannah, walakal jannah, orang-orang yang bersyukur, atau walakan nar, bagimu neraka, orang-orang yang kufur. Iya benar. Kita nggak akan tahu. Mau masuk surga atau neraka ya cuman Allah pada akhirnya yang tahu. Allah ya. yang tahu, tapi tetap mempersiapkan diri untuk lebih baik dan lebih baik lagi. Betul, seperti mantap. itu. Aku setuju banget sama Kak Syifa. Kak Syifa, Kak Rara, kita udah harus break dulu, tapi setelah ini kita harus lanjut lagi ya, oke? Mantap. Nah, pemirsa jangan kemana-mana dulu, karena setelah yang satu ini saya mau mengajak Anda nih untuk
pergi jalan-jalan ke luar negeri. Jadi kita akan melihat tayangan jalan-jalan ke luar negeri nih abis ini Kak. Jadi kita mau berwisata bernuansa Islami bersama Abinaya Tour and Travel. Jadi tetaplah di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Acara ini dipersembahkan oleh tayangan berita di JAK TV. Kini tampil berbeda. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Newsroom. Kita ke informasi selanjutnya. Update kabar terkini. Sudah perintahkan kepada Kapolri untuk menghentikan aksi-aksi teror ini. Perdebatan, isu-isu hangat. Talk show akrab dan up to date. Kenaikan penerimaan itu sekitar 9,9%. Semua terangkum dalam Newsroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah Ramadan selama sebulan penuh. Mari kita optimalkan sebulan Ramadan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga beribadah melalui muamalah dengan sesama manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan pada kita semuanya untuk melaksanakan ibadah Ramadan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Ya, pemirsa, kembali lagi di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Nah, kali ini pemirsa, seperti yang tadi saya sudah janjikan, saya mau mengajak Anda semua nih untuk jalan-jalan ke benua Eropa Barat. Nah, kali ini untuk melihat masjid-masjidnya yang indah dan super megah. Pasti penasaran kan? Ya udah, langsung aja yuk kita lihat, ini dia tayangannya. Selamat menyaksikan. Pemirsa, agama Islam menyebar jauh hingga jantung Eropa. Dan tahukah Anda beberapa masjid paling indah di dunia terdapat di benua biru? Berikut masjid-masjid cantik yang bertebaran di seluruh Eropa. Seedling Moschee, Jerman. Masjid cantik ini letaknya di Berlin, Jerman. Dibangun sejak tahun 1999, Masjid Seedling menjadi destinasi wisata religi yang sayang untuk dilewatkan oleh para traveler. Masjid ini awalnya dibangun di atas tanah milik komunitas imigran Turki yang diberikan sejak kerajaan Prusia yang memang berhubungan baik dengan Turki. Masjid berkapasitas 1.500 orang ini selalu padat oleh para jamaah, baik untuk ibadah maupun untuk merayakan hari besar agama Islam. Kecantikan masjid ini siap menyambut wisatawan saat berkunjung ke Berlin. Saat Ramadan, Masjid Seedling menyediakan buka puasa gratis. Great Mosque of Cordoba, Spanyol. Masjid cantik dan bersejarah ini berada di Spanyol, tepatnya di semenanjung Andalusia. Masjid Agung Cordoba adalah nama masjid cantik yang dibangun pada abad ke-7 ini. Kota Cordoba memang dahulunya masuk ke dalam kekuasaan Islam. Masjid cantik ini ramai dikunjungi oleh turis setiap tahunnya. Tak heran, masjid yang dulunya adalah sebuah katedral ini menawarkan pemandangan cantik yang tak bisa didapatkan di masjid lain. Masjid Kulsarif, Rusia. Rusia sendiri ternyata juga punya masjid cantik bernama Masjid Kulsarif. Masjid ini merupakan kebanggaan masyarakat Kazan, salah satu wilayah di Rusia. Mayoritas masyarakat Kazan memang dikenal menganut agama Islam yang taat.
Masjid cantik ini dibangun tahun 1552 dan didominasi warna putih dan biru yang rupawan. Arsitekturnya yang cukup menonjol adalah adanya kubah dengan jendela lebar serta menara-menara masjid di sekelilingnya yang berdiri tinggi menjulang. Masjid Tombul, Bulgaria. Masjid cantik berikutnya adalah di kota Shumen, Bulgaria. Kendati Bulgaria bukan negara muslim, merupakan landmark kebanggaan warga Bulgaria. Itu terbukti dari banyaknya turis yang datang kemari. Masjid yang punya nama lain Masjid Syarif Halil Pasha ini menjadi saksi kejayaan kerajaan Ottoman Turki hingga ke negeri Bulgaria. London Central Mosque, Inggris. London Central Mosque yang terletak di ibu kota Inggris ini layak untuk dikunjungi saat traveling ke negeri Pangeran William tersebut. Indahnya masjid ini akan mempesona wisatawan. Arsitekturnya yang menawan bisa membuat para traveler terpukau. Didirikan tahun 1977, masjid cantik yang merupakan pusat kajian Islam di Inggris ini bisa traveler kunjungi setiap saat. Wisatawan muslim bisa beribadah sholat dan berfoto mengabadikan kecantikan masjid di pusat kota London ini. Grand Mosque of Paris, Prancis. Masjid ini diresmikan oleh Presiden Gaston Doumerc 15 Juli 1926. Seorang Sufi Al-Jazair pun dipilih sebagai imam sholat pertama di masjid tersebut. Hingga kini, Great Mosque of Paris menjadi masjid terbesar di Eropa Barat. Masjid tampak begitu megah dengan arsitektur khas Alhambra yang diadopsi dari bangsa Moor. Seperti berbagai masjid lain, Great Mosque of Paris juga punya menara. Tingginya sekitar 33 meter dengan bentuk segi empat dan berlapis keramik hijau Tosca. Masya Allah, itu dia ya tadi pemirsa tayangannya bagus-bagus banget ternyata ya masjid-masjid di Eropa Barat. Ini jadi pengen membuat kita langsung ke sana biar bisa ngerasain apa ya pengalamannya berada di tempat-tempat masjid indah seperti tadi. Wah, luar biasa banget. Jadi bagi Anda nih, kalau misalnya sudah berniat pengen umroh atau sekaligus pengen nih menjelajahi luar negeri yang bernuansa Islami, gampang. Bisa langsung aja menghubungi Abinaya Tour and Travel di www.abinayatur.com. Kenapa? Karena ini merupakan satu-satunya biro perjalanan haji dan umroh di Indonesia dengan jaminan perlindungan jiwa dan santunan umroh bagi ahli waris. Jadi ini bisa mewujudkan kesempurnaan ibadah Anda. Keren banget nih Abinaya Tour and Travel. Yaudah deh, aku sekarang mau balik lagi ngobrol sama Mbak Rara nih. Tadi kan kita udah ngeliat masjid-masjid yang indah di luar negeri. Nah sekarang aku mau nanya menu-menu dari Le Gourmet untuk menyambut Lebaran. Ada nggak sih dia ngeluarin menu-menu khusus gitu? Ada, kita untuk spesial Lebaran ada cake spesial Lebaran, ini ada dua. Ada mocha spesial sama coklat spesial. Ini udah dilihat kan dari misalnya ini gambar masjid gitu ya, cantik tadi kan kayak yang di Rusia gitu. Iya kayak di Rusia, kayak di Inggris juga tadi ada yang kayak mas-mas ya. Jadi khas Lebaran banget ya. Jadi emang khas Lebaran, kita emang desainnya ada gambar masjidnya, kemudian ini coklat spesial gitu. Oke, ini coklat spesial dan ini mocha spesial. Mocha spesial, yummy. Terus yang lain-lainnya kue-kue keringnya ini apa aja? Sebenarnya sama aja kayak yang di hampers ya. Ini ada crispy cheese, ada kastengel, kemudian ada coklat. Nah ini coklat cookies enak banget. Kemudian ada nastar. Ini ada nastar keju. Jadi nastarnya ada nastar biasa, ada nastar keju. Wow. Kemudian ini apa nih? Ini kastengel. Kastengels. Ini itu lidah kucing, tapi kita bilangnya katoken. Katoken. Oh, katoken. Oke. Terus nah yang ini apa nih, Mbak? Kemudian ini ada cherry. Cherry. Enak banget. Blueberry. Blueberry. Oh iya ya, blueberry. Ya. Blueberry di tengah-tengah dikasih blueberry gitu. Nyam. Enak banget kan? Enak bikin banget. ngiler gitu, pengen cepet-cepet Lebaran ya? Iya, pengen cepet-cepet Lebaran. Tapi ya sebelum Lebaran ya mau ini selesaiin puasanya dulu kali ya. Oke. Thank you banget Mbak Rara. Pokoknya itu dia kurang lebih menu-menu dari Le Gourmet pemirsa. Nah, setelah yang satu ini nanti kita akan balik lagi. Nanti kita mau mengajak Anda semua untuk ikutan kuis. Nah, jadi buat yang mau hadiah, mau ikutan kuis, siap-siap untuk ikutan kuis berhadiah dari Geprek Bensu Bagi Berkah.
setelah yang satu ini. Jadi tetaplah bersama kami di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Tayangan berita di JAK TV kini tampil berbeda. Ya, pemirsa, kembali lagi bersama kami di Newsroom. Kita ke informasi selanjutnya. Update kabar terkini. Sudah perintahkan kepada Kapolri untuk menghentikan aksi-aksi teroris ini. Perdebatan, isu-isu hangat, talk show akrab dan up to date. Kenaikan penerimaan itu sekitar 9,9%. Semua terangkum dalam Newsroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa JAK TV yang budiman, selamat menunaikan ibadah puasa 1439 Hijriah. Semoga pemirsa JAK TV dan kita semua yang melaksanakan ibadah puasa diantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang bertakwa. Sekali lagi, selamat menunaikan ibadah puasa dan berkumpul bersama keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, kembali lagi di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Nah, pemirsa, ini bagi Anda yang sudah menanti-nantikan hadiah dan pengen ikutan kuis, sekarang tiba saatnya nih bagi Sarwenda dan juga Yayam membawakan kuis geprek bensu bagi berkah untuk Anda semua. Silakan Kak Sarwenda. Terima kasih Bella. Halo, selamat sore pemirsa Berkah Ramadan. Sekarang ada aku Sarwenda di sini bersama Yayam. Ini teman setia aku yang selalu ada di sini akan menemani kalian semua. Dan gak lupa aku mau ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga masih kuat dan yang pastinya harus semangat. Gimana Yayam, semangat? Semangat dong, ya ampun, Yayam aja ngedance terus loh. Nah, biar kalian semua tambah semangat nih, aku mau ngajakin kalian semua untuk ikutan kuis geprek bensu bagi berkah. Harga hemat rasa lezat, ayam yang digunakan di geprek bensu asli by Ruben Onsu sudah bersertifikat halal MUI. Jadi aman, aman kan Yayam? Aman. Nah, caranya gampang banget. Kalian tinggal telepon nomor telepon yang ada di layar kaca Anda dan tinggal jawab pertanyaan yang aku berikan dengan benar. Nomor teleponnya di 021 51 111. Nah, ini sepertinya mereka udah hafal nomor telepon ini. Halo, tapi ada passwordnya nih. Kira-kira mereka tahu nggak ya? Halo, harga hemat rasa lezat. Aja. Halo, harga hemat rasa lezat. Hanya di geprek bensu aja. Wah, luar biasa. Sepertinya Bapak selalu menonton kuis geprek bensu ya? Iya dong, pastinya. Oke, luar biasa. Oke, Bapak dengan siapa di mana? Dari Andri Dwi Yulianto. Oh, di mana Pak? Di Jakarta. Oh, Jakarta. Oke, kita langsung ke pertanyaannya ya Pak. Berapa harga 3 varian bensu drink yang terdiri dari jeruk yuzu, mangga, dan leci? A. Rp3.000, B. $3.000. Mahal juga ya? Yang kaya 3.000 ya. Oke, iya, dua-duanya 3.000 Pak? Iya. Yang dolar atau rupiah? Bapak yang rupiah. Oh, rupiah. Oke, selamat Pak. Bapak mendapatkan Rp500.000 dan pajak ditanggung pemenang. Cepet banget ya matinya. Iya, cepet banget. Dia
udah denger selamat, oke langsung dimatiin sama dia. Oke, buat kalian yang misalnya baru bergabung, jangan lupa nomor teleponnya di 02151511111 dan ada passwordnya. Jadi ketika aku bilang harga hemat rasa lezat, dijawab dengan hanya di Geprek Bensu aja. Oke, buat kalian yang suka dengan puding, di sini ada puding mangga, harganya cuma Rp5.000. Dan kalau misalnya kalian ada suka dengan nugget, kebetulan di Geprek Bensu ada bensu nugget, harganya Rp10.000. Dan kalau misalnya kalian ini suka banget dengan yayam, kalian bisa beli yayam bawa pulang aja. Yayam bawa pulang ya. Tapi jangan gede ini deh kayaknya. Ini teman saya soalnya. Bisa yang kecil. Halo, harga hemat rasa lezat. Halo. Harga hemat rasa lezat. Hanya di Geprek Bensu aja. Oke, dengan siapa di mana? Saya dengan Dina di Cakung, di Jakarta. Oh, langsung ke pertanyaannya ya? Iya. Apa salah satu ciri-ciri Geprek Bensu yang asli by Ruben Onsu? A. Gambar ayam tolak pinggang. B. Gambar burung puyuh. A. Gambar ayam tolak pinggang. Coba ya ayam tolak pinggang gimana sih? Oke. Benar. Yeay, selamat Anda mendapatkan Rp500.000 dan pajak ditanggung pemenang. Selamat ya. Nah, selamat ya buat para pemenang. Dan kalau misalnya kalian yang tadi mencoba telepon tapi ternyata nggak nyambung, bisa juga kadang kita ada quiz by media sosial juga, kalian bisa ikut di media sosial. Nah, sekian dulu dari aku Sarwenda dan Yayam, silahkan Bella. Geprek Bensu aja. Yeay, wuhu, itu dia tadi kuis Geprek Bensu bagi berkah. Terima kasih banyak Sarwenda dan juga Yayam. Dan pastinya saya juga mau turut mengucapkan selamat bagi pemirsa yang hari ini berhasil memenangkan kuis. Nah, bagi yang belum sempat memenangkan atau belum sempat ikutan, nggak apa-apa, nggak masalah. Karena besok-besok kuisnya itu masih akan ada lagi. Jadi jangan lupa kalau nggak sempat ikut atau nggak sempat memenangkan hari ini, besok harus ikut dan insya Allah harus menang ya. Oke, mantap. Ini kalau misalnya habis ikutan kuis Geprek Bensu, biasanya kuis lagi, kue dong. Ini soalnya ini kebayang legorme mulu nih. Ini biasanya sebentar kita udah mau mendekati azan maghrib, tapi sebelum kita break azan maghrib, aku mau nanya ngobrol-ngobrol lagi nih sama Kak Syifa. Ini masih seputar dengan tema kita husnul khotimah gitu ya Kak ya. Sebenarnya kenapa sih manusia itu harus selalu mengingat yang namanya meninggal atau mati? Karena meninggal itu kan pasti, tapi kenapa kita harus selalu mengingat hal itu gitu? Kenapa manusia harus selalu mengingat kematian? Salah satu yang membuat manusia tidak luput dengan dunia, yang membuat manusia sadar akan kesenangan dunia itu kematian. Makanya ketika kita sedang tergiur dengan dunia, kita lupa akhirat, kita udah sholat, baca Quran, tapi kok tetap aja dunia yang saya kejar. Coba deh ingat mati. Ingat mati ya. Iya, betul. Jadi menurut ulama ahli sufi, nasihat itu ada dua. Oke. Ada nasihat yang masmu, terdengar, ada nasihat yang masyhud, dilihat. Okay. Jadi kalau yang masmu itu bisautin wa harfin, nasihat yang dengan suara juga, dengan huruf juga. Oke, baik. Seperti itu. Oke, nah ini kayaknya kita udah harus break dulu nih. Maaf ya Kak Syifa, tapi nanti, nanti kita lanjut lagi. Ya, kita lanjut lagi setelah break maghrib yang satu ini ya. Pemirsa, kita udah harus break dulu nih untuk menantikan azan maghrib. Jadi tetaplah bersama kami di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Acara ini dipersembahkan oleh Yang baru dari Geprek Bensu. Menu spesial Ramadan. Geprek Bensu saus opor ayam. Bensu nugget. Puding mangga. Harga mulai dari Rp5.000. Hanya di Geprek Bensu aja. Di mana lagi kalau bukan di Geprek Bensu?
tayangan berita di JAK TV. Kini tampil berbeda. Ya, pemirsa, kembali lagi bersama kami di Newsroom. Kita ke informasi selanjutnya. Update kabar terkini. Sudah perintahkan kepada Kapolri untuk menghentikan aksi-aksi teror ini. Perdebatan, isu-isu hangat, talk show akrab dan up to date. Kenaikan penerimaan itu sekitar 9,9%. Semua terangkum dalam Newsroom. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan acara Kultum Ramadan. Acara ini didukung oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Salam dari timur, pesan damai untuk Indonesia tercinta. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada ungkapan Arab yang mengatakan, mata fuqida syai' urifat qimatuhu. Sesuatu itu kalau sudah hilang, baru kita rasakan nilainya, baru kita tahu berharganya. Sejarah memberikan kita pelajaran yang sangat berharga. Dulu sekian puluh tahun yang lalu ada negara-negara di daerah Eropa yang kuat sekali, termasuk negara yang sangat disegani. Tetapi sekarang negara itu sudah pecah menjadi beberapa negara yang kecil. Yugoslavia. Presidennya dulu sahabat dari Bapak Bangsa Bung Karno. Mereka bersama membangun satu kekuatan alternatif di luar poros barat dan poros timur yang kemudian menjadi embrio dari non-blok. Yang ingin saya sampaikan para pemirsa adalah bahwa semua yang sekarang sedang kita nikmati bukanlah sesuatu yang kita terima taken for granted. Dia datang begitu saja. Indonesia ini bukan begitu saja Allah kasih. Rasa persaudaraan bukan begitu saja Allah kasih. Kita menjadi satu bangsa yang besar ini bukan begitu saja Allah kasih. Tapi ini semua adalah nikmat yang telah melalui proses yang sangat panjang. Di situ ada pengorbanan, di situ ada air mata, di situ ada darah yang tumpah, di situ ada para syuhada. Akumulasi dari seluruh pengorbanan dan ikhtiar kita itulah yang melahirkan Indonesia. Tentu setelah sebelumnya dan di atas segala sesuatu adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Indonesia hadir, kita memiliki tugas untuk terus menjaga dan merawatnya. Jangankan bangsa yang besar, para pemirsa. Satu entitas yang kecil, satu RT saja katakan. Kalau mereka tidak terus-menerus mengokohkan silaturahim, maka RT itu bisa pecah. Dan walaupun mereka bersama, tetapi tidak ada hal baik yang bisa mereka lakukan. Karena sudah tidak ada persaudaraan. Bahkan lebih sederhana dari itu, kita sebagai manusia, badan kita ini karunia dari Allah, tetapi bukan taken for granted. Kita diminta untuk menjaganya. Dia perlu asupan yang bergizi. Kita perlu makan, perlu minum, supaya seluruh organ yang ada ini bisa berfungsi dengan baik dan bisa menunaikan tugasnya dengan baik. Maka kalau tubuh kita seperti itu, perlu dirawat, perlu dijaga. Satu kelompok kecil di RT, di dusun, di kampung juga perlu untuk terus-menerus merawat kebersamaan, apalagi kita sebagai satu bangsa. Tubuh kita perlu asupan. Kita pun sebagai bangsa juga perlu asupan yang baik. Apa asupan yang baik? Tentu kita sebagai bangsa, bapak-bapak dan ibu-ibu, para pemirsa yang dirahmati Allah, punya banyak sekali faktor-faktor yang bisa memperkokoh kita sebagai bangsa. Kita punya banyak sekali kesamaan. Kesamaan sejarah, kesamaan visi. Kita punya demikian banyak sumber daya yang Allah berikan. Sumber daya insani, sumber daya alam. Sumber daya insani itu dalam bentuk unit sosial yang terkecil ada namanya keluarga. Membangun ketahanan bangsa dimulai dengan membangun ketahanan keluarga. Sumber daya alam kita juga sangat beragam. Membangun ketahanan bangsa adalah salah satu jalannya menjaga dan merawat semua sumber daya alam itu. Lingkungan yang Allah berikan,
bumi dan air dan semua yang ada di sekitar kita jaga dan kita rawat. Kalau kualitas lingkungan kita menurun, ketahanan kita sebagai bangsa juga pasti akan menurun. Demikian pun kita punya seperangkat nilai yang sangat hebat. Ada nilai keagamaan, nilai budaya, nilai sosial. Mari kita jaga itu semua. Penghayatan keagamaan bukan semata agar masing-masing kita kelak menghadap kepada Allah dalam keadaan diridhoi oleh Allah, tapi juga penghayatan keagamaan itu untuk membangun dunia kita yang baik. Semua tatanan nilai itu kita jaga, kita rawat, dan kita kokohkan. Dengan itulah maka ketahanan kita sebagai bangsa insya Allah akan semakin kuat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai bangsa yang kokoh kuat. Dalam bahasa Al-Quran, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma ja'al Indonesia baladan aminan mutmainna. Sallallahu alaihi ala sayyidina Maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyaksikan acara Kultum Ramadan. Acara ini didukung oleh Saya Diana Dewi dari PT Suri Nusantara Jaya menyediakan daging segar, daging beku, daging olahan, aneka sayuran, daging ayam, daging kambing, serta bumbu masak. Selama bulan Ramadan, toko kami buka pukul 7 pagi sampai 9 malam di Jalan Keranggan Raya nomor 45. Dan saya Diana Dewi dari PT Suri Nusantara Jaya mengucapkan selamat berbuka puasa. Yang baru dari Geprek Bensu. Menu spesial Ramadan. Geprek Bensu saus opor ayam. Bensu nugget. Puding mangga. Harga mulai dari Rp5.000. Hanya di Geprek Bensu aja. Di mana lagi kalau bukan di Geprek Bensu? Jangan salah, larutan ya cap kaki tiga. Ramadan ya cap kaki tiga. Jangan salah, larutan ya cap kaki tiga. Jangan salah, larutan ya cap kaki tiga. Ramadan ya cap kaki tiga. Jangan salah, larutan ya cap kaki tiga. Selamat menunaikan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan 1439 Hijriah. Semoga kita semua, seluruh bangsa Indonesia, mendapat berkah dari Ramadan yang membawa kedamaian dan kemuliaan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Mama hari ini masak nasi pakai kongbap. Ma, kok pakai kongbap sih? Kongbap baik untuk jaga gula darah Papa. Oh, bagus untuk diet, badan langsing. Kak, nasinya jadi bagus. Awali bulan baik dengan kongbap. Porsi sedikit, kenyang lebih lama. Dari sahur sampai berbuka. Kongbap enak. Makan nasi kongbap dulu yuk. Kongbap, jadikan puasa lebih sehat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Si Mama hari ini masak nasi pakai kongbap. Ma, kok pakai kongbap sih? Kongbap baik untuk jaga gula darah Papa. Oh, bagus untuk diet, badan langsing. Kak, nasinya jadi bagus. Awali bulan baik dengan kongbap. Porsi sedikit, kenyang lebih lama. Dari sahur sampai berbuka. Kongbap enak. Makan nasi kongbap dulu yuk. Kongbap, jadikan puasa lebih sehat. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahim. Ya Allah, hanya untukmu lah puasaku. Aku beriman padamu dan dengan rezekimu lah aku berbuka puasa. Semoga puasa hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi puasa kita yang terbaik. Jangan salah, larutan ya cap kaki tiga. Ramadan ya cap kaki tiga. Jangan salah, larutan ya cap kaki tiga. Jangan salah, larutan ya cap kaki tiga. Ramadan ya cap kaki tiga. Jangan salah, larutan ya cap kaki tiga. Yang baru dari Geprek Bensu. Menu spesial Ramadan. Geprek Bensu saus opor ayam. Bensu nugget. Puding mangga. Harga mulai dari Rp5.000. Hanya di Geprek Bensu aja. Di mana lagi kalau bukan di Geprek Bensu?
Acara ini dipersembahkan oleh Alhamdulillah kembali lagi di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Alhamdulillah nih pemirsa, tadi barusan saja kita melalui beduk maghrib dan sudah bisa berbuka puasa. Sekarang kami semua yang ada di studio mengucapkan selamat berbuka puasa bagi Anda pemirsa dimanapun Anda berada. Jangan lupa berbukalah dengan yang manis dan semoga Anda bisa berbuka puasa bersama orang-orang yang Anda sayangi dan ibadah puasanya hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, Kak Rara dan Kak Syifa, ini sebelum kita pamitan nih sama pemirsa, kan masih dengan tema hari ini husnul khotimah. Nah, tadi Kak Syifa juga sempat menyinggung sedikit mengenai 2 tipe nasihat. Ini bisa dilanjutkan nggak? Jadi ada 2 tipe nasihat menurut para ulama sufi. Yang pertama nasihat yang bisautin wa harfin. Nasihat yang ada suara, ada huruf. Jadi bisa kita dengar. Apa itu Al-Qur'anul Karim? Ya kan? Alif lam mim dzalikal kitabu ila akhiri ayat, sampai ayat manapun itu menjadi nasihat buat kita. Iya. Ayat-ayat Al-Quran. Ada suaranya? Ada. Kalau dibaca ada suaranya. Ada hurufnya? Ada. Ada mushafnya. Jadi ini bisautin wa harfin, ini yang masmu disebut oleh para ulama. Yang kedua ada nasihat yang bila sautin wala bila harfin. Tidak tanpa suara dan tanpa huruf juga. Jadi dia tidak mengeluarkan suara, tidak mengeluarkan huruf, tapi cukup disaksikan. Cukup disaksikan. Apa itu nasihatnya? Subhanallah, merinding kita kalau ingat. Yaitu kematian. Coba deh gini deh, kita punya tetangga, saudara, ada yang meninggal di telepon. Mbak Bella, si ini meninggal. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Nggak ada suaranya, meninggalnya nggak ada suaranya, nggak ada hurufnya. Tapi kita datang melayat, kita menyaksikan dia terbujur, meninggal. Kita saksikan itu sebuah nasihat. Pasti hati kita bergoncang kan? Iya, pengingat. Ya Allah, ternyata ajal itu nggak mandang siapa gitu ya. Ternyata dia duluan, nggak nyangka. Itu nasihat yang kedua. Dia tidak masmu, tapi dia masyhud. Bisa dirasakan dengan penglihatan yang kita lihat seperti itu. Iya. Apalagi kan itu bisa kita melihat sendiri di depan mata kepala kita sendiri bahwa kematian itu pada akhirnya pasti akan menghampiri setiap makhluk Allah. Tidak ada siapapun. Rasulullah kekasih Allah saja gitu kan, makhluk pilihan saja beliau Allah wafatkan. Makanya yang tadi saya bahas, untuk mencapai husnul khotimah di akhir ajal kita, yang pertama kita perbaiki diri kita. Dawamkan doa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Bagaimana agar kita selalu diistiqomahkan dalam ketaatan. Yang kedua, selalu kita memohon kepada Allah untuk diwafatkan dalam keadaan muslim. Tawaffani muslimin wal hikni bis solihin ya Rabb, wafatkan kami dalam keadaan beriman. Muslim, beriman, dan digabungkan kami dengan orang-orang yang solih nantinya. Amin. Jadi jangan lepas doa, itu paling kuat. La yuraddul qada illa bid-du'a. Iya, selalu minta sama Allah ya, selalu, semoga kita termasuk jodoh ya Mbak Bella. Oh iya, jodoh juga. Itu jangan lupa, paling penting. Apa tuh? Jadi sebelum datang ajal jodoh dulu. Iya, amin. Sebelum datang ajal jodoh dulu. Iya Mbak, amin. Doain, makasih udah doain. Amin, insya Allah. Nah, Ustazah, ini masih dalam tema husnul khotimah. Ini ciri-ciri kalau misalnya ada orang yang meninggal dengan husnul khotimah, bisa kita ketahui nggak sih ciri-cirinya? Ada beberapa ciri-ciri. Para ulama berselisih, ada yang bilang 9 lah, ada yang bilang 10, bahkan lebih ya ciri-ciri orang yang husnul khotimah. Salah satunya yang tadi saya sampaikan, yang pertama, ciri orang husnul khotimah adalah akhir kalamnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Betul. Yang kedua, orang yang husnul khotimah bisa dilihat dari amalan apa yang terakhir dia lakukan. Kalau akhir hidupnya dia sedang sholat, banyak berita kemarin orang lagi sujud meninggal. Atau juga ada yang lagi ceramah, tiba-tiba khotib Jumat, wafat, meninggal. Dan itu hari Jumat. Baik. Gitu kan. Jadi yang kedua sedang beramal sholih. Yang ketiga, siapa orang yang meninggal, man mata fi lailatil jum'ah atau fi yaumil jum'ah, pada hari Jumat atau pada malam Jumat, maka sungguhnya dia waqafullahu min adzabil qabr. Baik. Allah hilangkan azab kubur nanti. Masya Allah. Subhanallah. Itu dia tadi ya ciri-ciri orang yang meninggal husnul khotimah. Ciri-cirinya salah satunya. Semoga kita termasuk salah satu di Dan antaranya. satu lagi nih buat perempuan, iya. subhanallah. Ciri orang yang husnul khotimah ini bisa diraih oleh para perempuan adalah
orang yang meninggal ketika melahirkan itu husnul khotimah. Itu ya, syahidah juga ya. Syahidah juga. Iya, baik, Subhanallah. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustazah Sama-sama, atas Mbak sharing Bella. ilmunya. Dan terima kasih juga Kak Rara untuk legormenya. Enak sekali buka puasa dengan legorme. Dan pastinya terima kasih juga untuk Anda pemirsa dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk Abinaya Tour and Travel, untuk wardrobe yang saya kenakan by Ease and Hijab by Zayana ini yang dibuat menggunakan serat alami tencel, dan pastinya untuk Legorme Brand Boutique dan Hanamasa, restoran Jepang pertama di Indonesia, dan pastinya terima kasih untuk Geprek Bensu, harga hemat rasa lezat. Terima kasih banyak pemirsa, kita ketemu lagi besok ya. Selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Anda telah menyaksikan acara ini dipersembahkan oleh